Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bergerak untuk maju terus di dalam mengiring kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan kita bergerak. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan renungan 79 yang saat ini kita dapatkan di dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Saya beri tema firman Tuhan, puas dengan rupa Allah. Saat memandang kepada Tuhan, saat melihat wajah Allah, pemazmur ini merasa ketenangan dalam jiwanya. Situasi yang dialami oleh pemazmur ini juga akan kita alami sampai saat ini. Di dalam situasi keadaan yang sulit sekalipun, pemazmur mengajar kita untuk tetap puas di dalam Allah. Bagaimanakah caranya pemazmur agar jiwanya merasa kepuasan di dalam memandang wajah Tuhan? Kita tahu Daud ini merasa begitu puas di dalam memandang kepada wajah Tuhan. Pertama adalah memperkuat. Daud itu memperkuat persekutuan dengan orang-orang benar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 3 dikatakan demikian. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Kita melihat pertama Daud itu memperkuat persekutuan dengan orang-orang benar. Dan dikatakan pergaulan yang baik itu akan membangun kebiasaan hidup yang baik. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang jahat akan merusak kelakuan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang jahat, maka itu akan merusak kelakuan kita yang baik. Pertama Daud itu memperkuat persekutuannya dengan orang-orang benar. Itu yang membuat Daud itu bersukacita, merasa puas di dalam memandang kepada Tuhan. Kedua, Daud merasa menjaga kesetiaan dengan mempersembahkan hidup hanya kepada Allah. Daud itu hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah yang benar. Di dalam Mazmur 16 ayat yang keempat dikatakan demikian. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari tanah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Kita melihat Daud itu menjaga kesetiaannya untuk mempersembahkan hidup hanya kepada Allah yang benar. Kita harus berani menolak apa yang tidak benar, dan apa yang benar itu yang harus kita terima. Allah-Allah lain yang tidak benar, yang menjanjikan kenikmatan,
hanya sementara kenyamanan itu kita tolak. Allah duniawi yang secara manusia dikatakan dia akan menyediakan kenikmatan secara jasmani, itu tidak akan membuat kita di dalam sukacita seperti apa yang dialami Daud. Yang ketiga, memusatkan mata hati kita. Daud itu memusatkan mata hatinya untuk senantiasa memandang kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Daud merasa senantiasa untuk memandang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia merasa bersukacita ketika dia memandang kepada Tuhan senantiasa. Sebab itu kita diajar untuk senantiasa memandang hanya kepada Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan dan sukacita yang dari surga. Keempat, Daud itu memeriksa hatinya dengan teliti. Dalam Fatsal 17, Mazmur 17 ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Kita melihat di dalam ayat ini dikatakan sambil memohon kepada Roh Kudus, maka Daud itu memandang, menyatakan apa yang salah dan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk hidup benar. Dia berusaha untuk senantiasa melakukan hal-hal yang benar. Dan di dalam yang kelima, kita melihat meneladani jejak Allah. Daud itu meneladani jejak Allah dalam hidupnya dengan penuh komitmen dan perjuangan. Di dalam Fatsal 17 ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Sedikit pun Daud tidak goyah untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Itulah yang membuat jiwa daripada Daud selalu dipuaskan di dalam memandang kepada wajah Tuhan. Kata lain dari rupa adalah wajah. Tangan ataukah wajahnya? Tangan berbicara mengenai kemampuannya untuk menolong kita. Tangan Allah itu dia mempunyai kemampuan untuk menolong kita orang-orang yang percaya. Sedangkan wajahnya berbicara mengenai pribadinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dan tidak berhenti sebatas membutuhkannya, tetapi mulailah bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihinya, karena hanya wajahnya lah yang dapat memuaskan diri kita. Hanya kalau kita memandang kepada wajah Tuhan, itu yang akan memberi kepuasan di dalam diri kita. Di saat-saat saya mengalami kesedihan, saya berdoa, saya memandang kepada wajah Tuhan,
Di situ saya merasa bersuka cita yang luar biasa saat bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Setiap hari tangan Tuhan terulur bagi mereka. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata, tetapi semua itu tidak dapat memuaskan mereka. Dalam hati mereka hanya mempunyai kerinduan untuk kembali di tempat kehidupan yang lama, yaitu kembali ke Mesir, di mana mereka dapat menikmati makanan-makanan di Mesir. Berbeda dengan Musa. Musa itu merasa puas dan hasratnya, keinginannya hanya perjanjian, tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yang akan memberikan sukacita kepada Musa, karena Musa mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu menarik sangat. Pada saat ini sebenarnya kita harus memandang wajah Tuhan, karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah wajahnya selalu, karena hanya wajahnya yang dapat memuaskan kita. Kalau kita mencari wajah Tuhan, di dalam kita berdoa kepada Tuhan, saat-saat kita mengalami kesulitan, maka dengan memandang wajah Tuhan, kita akan merasa sukacita yang luar biasa yang akan kita alami. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah kita belajar seperti Daud ini untuk senantiasa mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya hanya kepada firman Tuhan. Dan Daud mengatakan puas dengan rupa Allah. Daud merasa puas dengan rupa Allah. Apapun yang ada di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang dapat memuaskan jiwa kita. Hanya kalau kita memandang kepada Allah dan kita melihat rupa Allah, kita akan dipuaskan senantiasa. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian yang dengan setia mengikuti renungan 79. Dan Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui jas WhatsApp di nomor 081327 420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami semua, kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah firman-Mu ini boleh mengajar kami di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit. Kami boleh tetap mengarahkan pandangan kami bukan kepada dunia, bukan kepada kesulitan-kesulitan, tapi kami boleh mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Seperti apa yang dialami oleh Daud, dia merasa sukacita kalau mengarahkan pandangannya kepadamu. Begitu juga Tuhan, ajar kami terus mengarahkan pandangan kami kepadamu. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah jemaat ini boleh menjadi keluarga yang benar-benar mencintai Engkau, yang senantiasa bangkit, yang senantiasa bergerak dan berdampak. Terima kasih, memberkati Ibu Gembala kami. Engkau tilik Tuhan beban pikulan yang dia tanggung di dalam hidupnya. Kami Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa,
Hanya Engkau yang akan menopang Ibu Gembala kami menyingkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk dinyatakan kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah pola hidup kami semua boleh diubahkan. Kami boleh menurut teladan daripada firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka yang masih muda. Balas dengan limpah-limpah. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Engkau memberi masa depan yang baik. Terima kasih. Engkau dengar dan jawab doa kami Tuhan. Tetapi kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas keluarga GPDI El Shaddai yang hidup takut akan Engkau. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terpuji namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.